dan hati. Tenangkan. Baik, di sini ada bintang tamu nih Ustadz. Kak Oci, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oci. Saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman hidup saya. Saya adalah ibu dari 2 orang anak. Anak saya yang pertama usia 13 tahun dan yang kedua berusia 2 tahun. Jaraknya memang cukup jauh Ustadz, karena sebelum saya hamil di anak kedua, saya sempat hamil, yang ketiga saya sempat hamil, tapi qadarullah saya keguguran. Alhamdulillah, anak yang kedua saya ini adalah anak yang sangat saya nanti-nanti di saat itu dengan mantan suami saya. Tetapi sebelum saya hamil anak yang kedua ini, saya mendapatkan sedikit cobaan dari Allah. Saya mengetahui bahwa mantan suami saya pada saat-saat itu selingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Lalu saya mencoba untuk memaafkan, saya mencoba untuk memberikan kesempatan kembali agar rumah tangga saya ini menjadi lebih baik. Qadarullah saya hamil anak saya yang kedua ini. Saya merasa ketika anak saya ini adalah hadiah dari Allah agar rumah tangga saya ini tetap terus berjalan. Sampai pada saatnya lagi Allah menguji saya kembali. Qadarullah saya mengetahui ketika saya melahirkan anak saya umur 1,5 bulan, mantan suami saya selingkuh kembali. Dia telah menikah siri dengan selingkuhannya, yang dimana selingkuhannya itu adalah statusnya masih istri orang. Saya mendengar kabar itu, saya cukup shock karena saya juga habis pasca pemulihan operasi. Dengan dukungan keluarga dan Allah juga yang menguatkan saya pada saat itu, saya menjadi lebih kuat untuk menjalani hidup karena saya ingin menyusui anak saya hingga 2 tahun. Alhamdulillah saya bisa menyusui anak saya hingga 2 tahun saat ini. Sedikit cerita, ketika anak saya lahir, Ustadz, anak saya itu bermasalah di paru dan jantungnya, akhirnya masuk ke ruangan NICU selama 5 hari. Yang pada akhirnya ketika saya mengetahui mantan suami saya itu harus memilih, dan akhirnya dia memilih ke yang lain, dia tidak memilih saya dan anak-anak saat itu. Ya, sebenarnya itu membuat saya cukup terpukul karena saya sangat membutuhkan support seorang bapak atau seorang suami ketika saya memiliki bayi. Saya mencoba menghubungi keluarga besarnya, tetapi dia tetap memilih perempuan itu dibandingkan kami. Lalu pada akhirnya perceraian itu pun terjadi ketika anak saya yang kedua usia 5 bulan. Di situ kami juga diusir dari rumah. Saya yang diusir, otomatis anak-anak juga pastinya diusir dari rumah karena hak asuh anak-anak itu jatuh ke tangan saya. Jadi saya benar-benar sangat down sekali waktu itu, tapi Allah sangat membantu saya. Saya tanyakan Ustadz di sini, Ustadz, bagaimana jika suatu hari anak-anak saya bertanya tentang bapaknya, terutama anak saya yang paling kecil, karena dia belum pernah melihat. Mungkin kalaupun melihat itu 1,5 bulan, saya rasa mungkin itu sudah sangat lama. Itu
Untuk kedua, jika memang rumor ini benar beredar bahwa dia telah menikah siri dengan seorang wanita yang statusnya adalah istri orang, apakah itu sah menurut syariat dan apakah itu sah jika itu menyakiti hati saya? Bunda, tidak ada satupun rumah tangga yang ingin berakhir dengan luka yang tertanam di dalamnya. Tadi beliau bertanya bagaimana jika seorang anaknya nanya tentang ayahnya. Jadi Mbak Oci sampaikan kepada anaknya, iya nak, ayah kamu ini, tapi dulu mama harus berpisah sama ayah kamu karena begini, begini, begini. Sampaikan saja. Tentu di kondisi anak Mbak Oci sudah bisa paham tentang maksudnya seperti apa. Dan kita tidak boleh juga membatasi dalam artian menjauhkan bahkan memutuskan anak kita dengan ayahnya. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak, mantan ayah tidak akan pernah ada. Artinya jangan sampai kegagalan di rumah tangga harus menghancurkan kehidupan kamu selanjutnya. Jadi tenang aja, jangan gara-gara satu orang yang kemudian mohon maaf, mungkin kita pernah gagal bersamanya, seakan-akan menyimpulkan kita selesai gara-gara orang itu. Enggak, mungkin hatimu terlalu berarti untuk orang yang pernah menyakitimu. Sehingga Allah memisahkan kamu dengan dirinya agar kamu paham bahwa bukan dia yang bisa membahagiakanmu. Mungkin ada orang lain yang bisa membahagiakanmu. Setuju? Yang kedua, beliau bertanya, Ustadz gimana suami saya ada rumor menikah dengan yang lain. Yang jadi masalah di sini perempuannya masih istri orang lain. Ini yang jadi masalah. Karena tidak boleh, ya, berarti kita mengambil sesuatu yang diharamkan untuk kita nikahi. Tapi kalau izin ya, ini mohon maaf ya, kalau suaminya misalnya menikah lagi dengan yang lain, mungkin tidak izin. Secara syarat tidak harus izin. Tapi secara etika, secara rasa, secara kebaikan, secara keberkahan, mohon maaf, tidak akan mendapatkan keberkahan seseorang yang kemudian menikah sedangkan sisi lain dia menyakiti perasaan yang lainnya. Tapi salah kedua, izin ya, dia menikah rumornya dengan istri yang masih jadi istri suami orang lain. Ini yang jadi masalah. Mbak Oci gak usah khawatir, semua sudah berlalu, betul? Sekarang tumbuh jadi single parent yang hebat. Tumbuh jadi single mom yang tangguh. Satu doa amalkan surat Al-Kahfi ayat 10 agar kita bisa lebih mudah keluar dari kesulitan. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amalkan, bacakan, sebarluaskan doa ini. Semoga Allah menolong kita dari setiap kesulitan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Mbak Oci gimana perasaannya? Lebih tenang. Masya Allah, saya mau tanya nih, mantan suami sekarang gimana? Apakah masih bersama wanita tersebut dan apakah mantan suaminya memberikan nafkah atau bertemu dengan anak-anaknya setelah perceraian? Kalau untuk status bersama istri sirinya yang saya tahu sih masih. Untuk nafkah sudah bisa ditebak pastinya. Tidak Ustadz. Begitu Mbak Paula. Begitu. Dan harus saya juga sampaikan ya, seorang ayah tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak walaupun dia sudah berpisah dengan istrinya. Jadi bukan berarti perpisahanmu lantas menghilangkan kewajibanmu untuk bertanggung jawab kepada siapa? Anakmu. Sama istri udah jadi mantan, udah selesai. Tapi sama anak tidak ada mantan anak. Dan cukuplah dosa besar untuk seseorang
yang melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya. Semoga Allah menguatkan hati Mbak Oci dan melembutkan hati ayah di sana untuk tetap memberikan nafkah dan tanggung jawab kepada anaknya. Insya Allah. Momen-momen kami disuruh keluar dari rumah itu dan sedikit ada kerusuhan yang terjadi, ya itu cukup membuat saya shock dan rasanya ini anak-anak gimana ya gitu. Anak-anak ini harus tinggal di mana? Ini kan rumahnya mereka dan rumah ini adalah jantung hatinya kami, seperti itu. Tapi saya sadar bahwa ya sudahlah, kalau memang kami harus keluar dari sini, nggak apa-apa. Semoga Allah nanti akan memberikan rezeki ke kami lagi lebih dari itu. Jadi apa yang terjadi di kehidupan ini itu adalah sandiwara dan sutradaranya itu Allah. Dan kembali lagi saya percaya bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa. Ketika dia menjadi sutradara dalam kehidupan saya percaya akan adanya keajaiban untuk kehidupan saya dan anak-anak. Dan saya percaya Allah itu sedang menaikkan derajat saya dan anak-anak.